Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor, tentunya bersama saya Dr. Aldo. Nah, saya masih akan melanjutkan review dari parts-parts penyusun robot super gede Decepticon Devastator. Nah, ini adalah review yang ketiga teman-teman. Saya sudah sempat review yang MT-01, bisa dilihat videonya. Kemudian juga review yang MT-03 yang terbaru. Nah, itu juga sudah saya buat review lengkapnya. Nah, ini lanjutannya. Kali ini kita akan mereview Mechanical Alliance dengan kode Mechanical Team MT-02. Nama robotnya Scrap Metal. Langsung aja kita lihat boxnya. Sebenarnya sih datang pakai brown box, cuman brown boxnya begini aja nih, plain banget ya, nggak ada kekhususan apa-apa lah, cuma tulisan MT-02, jadi nggak usah saya bahas lah. Nah, yang dalamnya ada isi box kotak seperti ini, bisa kita lihat. Ini ada gambar alternate mode dari si scrap metalnya. Nah, ini kalau saya perhatiin ya, ini udah yang ketiga saya review gitu ya. Semua Mechanical Alliance itu nggak pernah menampilkan gambar robotnya di dusnya. Jadi pasti alternate mode-nya. Alternate mode dari scrap metal ini kita bisa lihat, ini ada mesin alat berat ya, mesin keruk begitu ya. Nah, ini ada bagian sekopnya begitu. Di bagian depan ini ada tulisan Mechanical Alliance. Ini logonya Mechanical Team ya. Ini bahasa Cina nggak ngerti. Usia 16 tahun ke atas. Diecast Metal Transformation. Jadi ini memang ada komponen diecast-nya ya teman-teman ya. Lalu ini sama, bagian belakangnya sama persis. Bagian atas ada siluet alat beratnya, tulisan Mechanical Team. Ini tulisan Mechanical Team. Samping sini juga sama aja. Nah, bawah ada warning ya, ini bukan mainan untuk anak-anak, ada barcode ya gitulah. Oke, dusnya gitu aja. Nah, ini dia nih teman-teman ya, kuning menyala seperti ini ya, ini scrap metal. Yaudah, supaya bisa kelihatan lebih jelas, langsung kita zoom in biar lihat detailnya. Oke teman-teman, kalau kita unboxing MT-02 ini, nanti kita akan dapat dua aksesoris. Ini aksesoris yang pertama, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah part ya, ini kayak alat penghancur gitu. Nah, ini nanti gunanya buat dipasang di alternate mode-nya ya, buat pengganti bagian sekopnya itu tuh ya. Jadi nanti bisa ada dua mode, satu pakai sekop, satu pakai yang alat penghancur ini ya. Nanti pas sudah jadi alternate mode akan saya tunjukkan lebih detail lagi ya. Kemudian aksesoris yang kedua, nah ini yang rada lebih keren tapi ribet. Wah, kelihatan nggak nih? Nah, ini ya teman-teman ya, ini kayak semacam grappling hook. Wah, tuh. Ini dapat 3 grappling hooknya ya. Ini langsung kita lihat detailnya. Ini ada bagian hitam-hitamnya ya di gagang grappling hooknya. Terus ini ada 3 buat kaitnya begitu ya. Semuanya artikulasi. Ini agak ribet ya, karena ini rantai-rantainya gampang kebelit-belit gitu ya. Nah, ini rantai-rantainya ini bisa dipasang ya, ditaruh di pengaitnya ini ya. Ini kita lihat di tempat buat naruhnya itu ada bagian silvernya ya. Terus ini tempat keluar rantai-rantainya. Nah, ini yang pertama, kalau mau dikaitin tuh ini harus dilipat dulu teman-teman. Nah, ini yang paling kiri ada pengonjolan kotaknya, tinggal tempel aja. Kemudian yang paling kanan tuh kan terlibat dia. Ini juga sama, ada colokan kotaknya, langsung aja dicolok. Nah, yang tengah agak beda sedikit. Dia bentukannya kayak sangkutan begini. Jadi langsung begini aja. Sip. Nah, ini nanti akan ditaruh di bagian tangannya si robot scrap metal. Ya, ini nanti ada bolongan bisa dicolokin ke bagian tangannya. Nanti saya tunjukin. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk detail dari scrap metal. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ini ya. Saya gerakin dulu biar kelihatan lebih jelas ya. Mantep, keren ya sepintas ya. Warnanya kuning, mirip-mirip kayak warna Bumblebee, tapi ada sentuhan, ada biru-biru sedikit. Oke, langsung kita deketin aja supaya lihat lebih detail. Saya bawa ke depan. Nah, ini ya, dari kepalanya dulu ya teman-teman. Nah, bagian kepalanya bisa dilihat ya, detail kepalanya. Wih, ada bagian silvernya, matanya kayak rada sipit gitu ya. Tuh ya, tapi memang catnya sih ya rapi ya, cuman ya plain aja gini ya, polos ya. Terus ini bagian dadanya, ini kita lihat ada kayak roda-roda gigi gitu ya, sedikit ya, di perbatasan antara perutnya. Ini agak unik ya, bentuk kayak menyerupai bentuk iga manusia gitu ya bentukannya ya.
Ini bagian perutnya, ada roda-roda gigi lagi. Lalu ini ada lampu warna kebiruan, kita lihat. Ini kayak semacam tangga gitu. Ada tulisan Caterpillar di bagian bahunya. Terus ini ada mekanisme lagi. Nah ini nih ya, ada biru-biru. Terus ini tangannya yang bentuk cakar ya, ada biru lagi juga. Bagian samping bentuknya agak beda sedikit cakarnya. Dan dia punya kayak semacam shield ya, kayak semacam tameng tuh ya. Nah, tamengnya juga ada tulisan caution, restricted area. Nah, ini bisa dicopot nih teman-teman. Wah, rada keras juga. Sebentar. Nah, gitu ya. Ini tinggal sistemnya cabut pasang aja sih, ya. Nah, gitu. Kemudian kita lihat detail kakinya. Nah, ini ya. Rodanya untuk dia jalan. Nah, yang bagian diecast ini nih ya, ini dingin, besi nih ya. Nah, karena memang ini kalau misalnya nggak ada besinya di bawahnya, ditaruhnya agak oleng nih, karena bagian belakangnya dia ada yang bikin berat, yaitu bagian sekopnya ini nih teman-teman ya. Ini kita lihat detail belakang sekopnya ya. Tuh ya, jadi kayak ada lapis bokongnya begini ya. Ini ada warna hitam-hitam nih kayak kabel-kabel ya. Ada tulisan lagi caution ya. Nah, ini ada mekanisme roda-roda giginya gitu ya, warna keemasan ya. Keren sih detailnya ya. Bagian bawah, bagian belakang. Tuh ya, catnya sih semua rapi. Saya sih suka ya. Ini termasuk yang cakep menurut saya ya, bentuk robotnya sebenarnya nih. Oke, nah kalau mau pasang yang tadi aksesoris grappling hooknya, ini tinggal ditempel di sini aja teman-teman. Nah, udah deh. Sip, mantap. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Keren sih, keren ya. Tapi jadinya bagian sebelah tangan yang sini kayaknya numpuk semua ya. Ada shield, ada grappling hook gitu ya. Tapi nanti kalau grappling hooknya diposein gitu ya, seolah membelit badannya scrap metal, itu bakal keren banget. Nanti bisa dilihat di footage-nya. Sekarang untuk artikulasi, ini kepalanya dia ball joint ya. Jadi bisa ke atasnya maksimal segini, ke bawah begini, nengok ke kanan, nengok ke kiri ya, tengada segala macam semua nggak ada masalah ya. Nah, ini tangan ini juga ball joint, jadi bisa 360 derajat teman-teman. Ini juga bisa lurus banget ya. Ini tidak ada rotasi bicep sepertinya. Terus ini yang bagian sikunya juga sebenarnya ini kayak macam ball joint gitu ya. Jadi nekuknya bisa lumayan banget sih. Tuh. Ya. Oke, nah terus ini bagian pergelangan tangannya, ini yang untuk claw-nya bisa dibuka tutup seperti ini. Terus ini juga ada artikulasi. Kemudian untuk badan sepertinya sih tidak ada artikulasi ya, baik di perut maupun pinggang. Kemudian ini saya pindahin dulu tangan ke atas. Untuk paha, wih, bisa lurus tapi agak ya lemah ya, karena ini kayak ball joint begitu ya. Ke atasnya, waduh, bisa nendang muka sendiri teman-teman ya. Mantap banget nih, belum pernah saya dapat robot transformer bisa sampai nendang muka sendiri begitu ya. Ke belakang juga bisa sampai kayak begini ya. Wah, luar biasa banget ya. Nah, ini juga ada rotasi di pahanya sedikit. Nah, cuman kelemahannya, nah ini nih ya, rotasi lututnya nih, artikulasi di lutut ini cuman kayak begini aja ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada detail-detail tambahan, roda-roda giginya warnanya agak beda ya, keemasannya ini juga keren ya menurut saya ya. Nah, kemudian bagian bawah kaki ini cuman bisa atas bawah gini aja ya, nggak bisa miring kiri miring kanan. Ini bagian yang diecast-nya tuh ya. Iya deh, artikulasinya sih cuman gitu aja. Teman-teman yang berminat untuk membeli Mechanical Alliance MT-02 ini langsung saja kunjungi Tokopedia, Shopee, dan juga Instagramnya dari Transkit Indonesia, masih ada di stok. Langsung deh, gercep aja kumpulin parts-parts devastator yang keren abis ini. Oke, abis ini langsung kita rubah transformasi. Cuman saya nggak akan tunjukin transformasinya karena akan sangat memakan waktu. Nanti saya kasih link untuk teman-teman bisa belajar transformasinya dari mana, yang gampang ditiru. Jadi nanti langsung kita lihat detail alternate mode-nya. Ini dia teman-teman, mode truk keruknya ya dari scrap metal. Kita putar dulu untuk lihat detailnya. Cakep juga ya detailnya ya. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ini bagian apa nih, kalau di pesawat kayak macam kokpitnya gitu ya.
ada garis birunya, ini hitamnya, terus ini ke bagian atasnya. Tuh masih ada kayak gambaran apa nih, kabel-kabel gitu ya. Detailnya sih cakep ya. Oh, ini bagian depannya, bagian mesin keruknya, ini detail roda-rodanya, ada silver-silvernya, ada tulisan Caterpillar, ulet dong ya. Nah ini bagian belakang, masih kelihatan ada kepala scrap metalnya sedikit, terus ada lampu-lampu sedikit nih, kelihatan. Ini juga ada tulisan apa tuh? Warning, tapi kok warningnya kebalik ya teman-teman ya, agak kurang pas juga ya. Terus ini bagian sisi sebelah sini juga ada tulisan Caterpillar-nya. Ini bagian atasnya ada tulisan juga itu. Kita zoom in, caution ya, caution, hati-hati, restricted area. Lalu bagian bawahnya seperti ini kurang lebih ya. Ini scrap metal, bagian bawahnya nih ada 3 buah roda ya. Satu yang depan, terus ini ada 2 roda kecil. Jadi ini memang bisa bergulir cukup lancar ya. Nah terus uniknya, kalau biasanya mode alternate itu nggak ada artikulasi, ini ada artikulasi, jelas lah ya kelihatan ya. Nah ini bagian atasnya, terus ini ya berupa sedi engsel aja, terus ini depannya juga begitu ya. Nah ini bisa nekuk sampai segini nih teman-teman nih, tuh ya. Oke, lalu karena ini dapat aksesoris seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa ganti di bagian sininya, digoyang-goyang pelan-pelan aja, udah dicopot. Kita bisa ganti yang bagian apa sih nih, kayak penghancur gitu ya. Ini yang bagian hitam-hitamnya ini ngadep atas teman-teman, tinggal diselipin aja. Nah ya ini juga ada artikulasinya, ini bisa muter-muter dan ini bisa buka tutup. Bisa gini ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau displaynya pakai yang mode ini atau yang mode alat keruk gitu ya. Kalau saya sih kayaknya lebih suka yang ini ya, kayak kelihatan lebih klasik gitu ya. Nah, kita balikin lagi dulu. Kemudian ada satu aksesoris lagi ya, yang ini. Nah ini di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada bulatan bolongan. Ini bisa kita simpen di mode ini ya, di atasnya sini ini ada bulatan ya, tinggal colok aja teman-teman. Nah cuman kan ini kan apa sih, rantai yang belakang ini agak ngewer-ngewer begini ya. Kalau mau rapi sih, ini bagian belakang nih ada kayak cekungan gitu ya, ada bolongan teman-teman, kelihatan nggak tuh? Ini bisa nih kita masukin ke dalam sini nih supaya dia tidak ngewer-ngewer jatuh ke belakang. Nah gitu deh teman-teman, jadi nggak ada yang jatuh-jatuh ke belakang ya. Lalu untuk perbandingan, ini Mechanical Team MT-02 Rampage ya, besarnya bisa kelihatan. Nah kurang lebih begitu ya. Kemudian sama yang Mechanical Team MT-04 yang kemarin long haul. Waduh, sampai nggak muat di frame. Saya langsung putar aja. Tuh ya. Jadi saya sudah membahas 3 nih ya, 3 bagian dari penyusun Transformer Decepticon yang super gede, yaitu Devastator. Nanti part-part yang lainnya masih banyak nih teman-teman, masih ada 5 part lagi. Wah nggak sabar saya ngumpulin semuanya ya. Kalau mau bandingin sama Transformer yang lain, mode alternate-nya ini sama Bumblebee buatan Transcraft. Tuh ya, kurang lebih komparasinya seperti itu ya. Masih masuk lah ya dimensinya ya. Meskipun sebenarnya ini dia versi oversize. Jadi nanti Transformer Decepticon-nya kalau udah jadi itu ya, si Devastator tuh bakal raksasa banget ya. Oke, sama seperti MT-04 yang kemarin, sekarang saya mau transform dulu dia menjadi bentuk satu lagi yang nanti akan menjadi bagian dari tangan atau kaki ya dari si Devastator, karena Devastator tuh kayak merangkak dia saking gede banget gitu ya. Oke teman-teman, ini sekarang udah jadi alternate mode yang lain, yaitu bentuk tangan cakar ya dari Devastator nanti kalau misalnya udah digabung ya. Gila teman-teman, bisa bayang nggak? Ini cuma bagian tangan Devastatornya doang. Wih, sadis banget ya. Widih, kita lihat tuh ya, ini ada claw-clawnya ya. Yang tadi mesin keruknya itu jadi tengahnya ya, keren banget.
Sangar banget. Aduh, nggak kebayang nanti kalau jadi devastator kayak apa ya. Nah, terus ya seperti yang di filmnya ini ya, yang grappling hook ini juga bisa dipasang ya tentunya ke sini. Nah, ini teman-teman lihat ya, di bagian bawahnya sini ini kan ada 2 slot gitu ya. Nanti ini akan masuk ke sini nih teman-teman. Teman-teman lihat nggak tuh, ada 2 item-item ya. 2 item-item nih, 1, 2. Nanti ini akan masuk ke sini. Seperti ini. Nah, ya, kalau udah mantap tinggal diposein. Cuma ini memang rantai-rantainya aduh agak mengganggu ya. Bisa nyangkut-nyangkut. Nah, ini bisa begini. Jadi seolah-olah kayak waktu itu dia mau manjat piramid, dia pakai grappling hooknya ya. Mantep banget. Wih, sangar tenan ini. Keren sih ya. Keren banget. Padahal kalau misalnya dilihat robot mode-nya kayak kurang gahar juga gitu tadi ya. Tapi kalau misalnya udah dijadiin kayak begini, bagian tangan devastator, sangar banget teman-teman. Oke, gitu aja. Sekian review dari Mechanical Alliance MT-02 Scrap Metal. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk like, share, komen ya, subscribe tentunya ke channel Nidalab kalau misalnya memang merasa terhibur dengan konten-konten Dokter Kolektor. Selamat menikmati footage-nya dan sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye-bye.